Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bu Guru semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat tentunya ya. Jangan lupa dijaga kesehatannya, diatur pola makannya, dan biasakan hidup sehat. Nah, hari ini kita belajar akidah akhlak, yaitu materinya tentang adab ketika belajar, mengaji, dan bermain. Yuk jangan lupa diambil bukunya ya. Hari ini kita belajar pada halaman 79. Bu Guru tunggu dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Yuk kita lanjutkan. Yang pertama kita belajar adab tentang belajar. Nah, di sini ada hadis tentang wajib menuntut ilmu. Yang mana bunyi hadisnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Artinya menuntut ilmu adalah wajib bagi Muslim. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Baihaqi. Jadi, menuntut ilmu itu wajib ya anak-anak. Jadi bukan hanya laki-laki saja, perempuan juga. Bukan hanya anak-anak Bu Guru yang sudah bersekolah saja. Pokoknya yang namanya menuntut ilmu itu wajib sampai kapanpun. Ya, sampai kapanpun, sampai tua pun kita masih boleh, kita masih diwajibkan untuk menuntut ilmu. Nah, menuntut ilmunya ini bukan berarti ilmu-ilmu di sekolah aja ya anak-anak, tapi adalah ilmu-ilmu yang lain gitu ya. Kenapa? Karena Allah itu mencintai umat-umatnya atau hambanya yang cerdas, yang pintar. Allah tidak menyukai hambanya yang bodoh dan malas untuk belajar. Kita lanjut. Nah, pertama adab belajar di rumah. Yang pertama, sebelum belajar jangan lupa dulu kita baca doa. Masih ingat doa sebelum belajar? Yuk sama-sama kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan berilah aku pemahaman yang sempurna. Amin. Yang kedua adalah mengulang kembali pelajaran yang sudah dipelajari di sekolah. Kemudian mengerjakan tugas dan PR. Jangan males ya ngerjain tugasnya ya. Kemudian bertanya kepada orang tua apabila ada tugas atau PR yang kurang dipahami. Jadi jangan diam-diam aja, jangan asal-asal jawab gitu ya. Jadi kalau kurang paham, bertanya, yang mana tujuannya agar kita semakin paham. Nah, setelah selesai mengerjakan PR, jangan lupa untuk menyiapkan buku dan alat tulis untuk pelajaran esok hari. Ya. Kemudian, setelah belajar, ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Lanjut ke adab belajar di sekolah. Jadi, adapun adab ketika belajar di sekolah adalah yang pertama membaca doa. Ya, kita baca doa dulu sebelum mulai belajar. Dan yang kedua adalah menyiapkan buku-buku pelajaran dan membacanya. Jangan sampai ketika kita sudah di kelas, kita salah bawa buku. Makanya ketika belajar di rumah, kita sudah menyiapkan buku untuk esok hari.
Lanjut, mendengarkan dan memperhatikan penjelasan guru. Nah, ketika guru menjelaskan harus didengarkan dan diperhatikan dengan baik. Jangan ngobrol, jangan malah bercanda. Nanti apa yang dijelaskan oleh bu guru kita nggak paham loh kalau kita tidak mendengarkan dengan baik. Jadi harus didengarkan. Kemudian mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Nah, biasanya guru suka ngasih latihan harian. Nah, jangan lupa dikerjakan tugasnya, jangan males ya. Orang pintar nggak boleh males, dan orang sukses juga nggak boleh males. Jadi kalau anak guru-guru pengen jadi orang yang pintar, pengen jadi orang yang sukses, harus menghindari sifat malas ya. Harus rajin. Kemudian bertanya dengan sopan jika ada materi yang kurang dipahami. Jadi kita paham ya, kita harus bertanya, jangan malu. Selanjutnya adalah berbicara dengan lemah lembut kepada guru. Jadi mau bicara dengan guru, orang tua, kakak, adik juga harus lembut. Tidak boleh menggunakan bahasa-bahasa atau dengan nada yang kasar, nada yang tinggi, teriak, nggak boleh ya. Kemudian membaca doa setelah belajar, yaitu baca alhamdulillah lagi ya. Nah, di sekolah juga memiliki tata tertib seperti yang sudah kita pelajari, yaitu berpakaian seragam yang rapi ya, rapi dan lengkap, tidak terlambat ketika datang ke sekolah, membawa peralatan sekolah, kemudian mengikuti pelajaran dengan sungguh-sungguh, berbicara dengan sopan santun, tidak boleh bahasa yang tidak baik ya. Kemudian berdoa sebelum dan sesudah belajar, ini sudah pasti ya. Nah, sekarang kita lanjut adab ketika mengaji. Jadi ketika mengaji itu kan kita membaca Al-Quran. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan sebelum kita membaca Al-Quran, yaitu kita harus mempelajari dulu huruf-huruf hijaiyahnya, kemudian cara melafazkan huruf-hurufnya, bagaimana cara kita menyebut suatu huruf, misalnya sya, sa. Kemudian mempelajari tajwid, kemudian mengkaji isi kandungan Al-Quran. Jadi kita baca-baca lagi itu terjemahannya tentang apa, membahas soal apa gitu ya. Nah, setelah itu barulah kita membahas adab ketika membaca Al-Quran. Yang pertama, jika kita ingin membaca Al-Quran, pastikan dulu kita dalam keadaan suci atau bersih ya. Kemudian pakaiannya bersih, tidak kotor ya. Atau bisa juga sebelum membaca Al-Quran kita wudhu dulu. Terus kalau misalnya baju kita kotor habis main dari luar, kita mandi dulu, habis itu kita langsung ganti baju. Kemudian membaca di tempat yang suci, jangan lupa Al-Qurannya di alas. Kemudian tidak bercanda, mulut dan gigi bersih ya. Terus duduk dengan tenang, bukan malah baca Al-Quran sambil jalan-jalan atau lari-lari. Itu tidak boleh ya anak-anak ya. Selanjutnya membaca dengan perlahan, jadi membacanya tidak perlu buru-buru. Kemudian membaca ta'awuz dan basmalah. Membaca Al-Quran juga harus khusyuk seperti yang disampaikan tadi, tidak boleh sambil lari-larian, harus tenang dan membacanya juga perlahan. Kemudian memahami artinya.
Jadi setelah baca Al-Quran, kita baca lagi artinya untuk mengetahui yang sedang kita baca itu ayatnya sedang membahas tentang apa, ilmu apa yang bisa kita pelajari dari situ. Kemudian selesai mengaji, akhiri dengan membaca Shadaqallahul Azim. Paham ya sampai sini anak-anak ya? Sekarang kita berpindah kepada adab ketika bermain. Nah, jangan salah, bermain pun juga ada adabnya. Yang pertama, tidak boleh curang dan mau menang sendiri. Ingat, kalau bermain harus jujur, harus sportif. Tidak boleh curang dan tidak boleh menang sendiri. Jangan nangis atau jangan marah ketika kalah. Kemudian tidak saling mengejek. Nanti kalau mengejek jadinya berantem, nggak boleh. Kemudian tidak boleh bermain di tempat berbahaya dan kotor. Misalnya nih, jam istirahat, kita hanya boleh bermain di lapangan atau boleh dekat-dekat kelas, tapi tidak boleh melewati gerbang atau keluar dari gerbang sekolah karena berbahaya. Kemudian bermain harus di tempat yang bersih. Karena kita di sekolah kan habis istirahat masuk lagi. Kalau misalnya bermainnya di tempat yang kotor, bajunya jadi kotor, membuat kita tidak nyaman. Kemudian rukun dan tolong menolong. Dan yang terakhir, jangan mengganggu orang lain. Kalau kita tidak mau diganggu, jangan mengganggu orang lain. Lanjut. Sekarang kerjakan latihan harian halaman 85, pilihan ganda nomor 1 sampai 10, isian nomor 1 sampai 10. Langsung di buku paket, atau kalau mau tulisannya lebih rapi lagi, bikin di buku tulis juga boleh. Baiklah anak-anak, sekian materi kita hari ini. Semoga bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Karena sudah belajar, jangan lupa dipraktekkan, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa, jangan malas, dikerjakan selalu tugasnya, dan perhatikan penulisannya. Sekian dari Bu Guru, mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.